Halo teman-teman, ini sudah hari ke-43 dari 90 hari teman-teman ya. Hampir setengah dari perjalanan kita, di mana kita mengawal dan mengawasi bagaimana kinerja dari Pak Purbaya ya. Dari hari pertama sampai 90 hari. Karena janji dia kan 90 hari nih, dia mau menciptakan eh, pertumbuhan ekonomi antara 6, 7, 8% ya. Oke, kita akan mulai teman-teman ya. Berita apa yang kita dapatkan di hari ini, tanggal 21 Oktober. Ini ada ini ya, YouTube-nya orang ya. Lapor Pak Purbaya 1.000 triliun per tahun dana ekspor raib di era Jokowi ya. Waduh. 1.000 triliun per tahun dana ekspor raib di era Jokowi. Kita nonton teman-teman. Wah, Saya sudah seru dapat sekali ya. izin mereka untuk buka data ini. Sejak tahun 2013 sampai 2024, ternyata dalam aktivitas ekspor Indonesia selama 10 tahun tersebut, secara konsisten terjadi misinvoicing Oke, setiap tahunnya. oke. Yang angkanya itu 1000 T, 1.000 triliun. 1000 triliun. Masa Pak Jokowi 10 tahun menjabat tidak mengetahui praktek-praktek semacam itu? Dulu kan pernah bilang nih ada apa? Oh, di kantong. Kantong saya ada catatan itu. Berapa triliun gitu ya? Berapa belas ribu triliun. Modusnya apa Mas Gede? Dan apa yang diakali? Yang diakalin adalah si angka transaksi ini. Oke. Jadi angka transaksi ini dalam hal under invoicing, karena under invoice, dia kurang-kurangin, dia dikit-dikitin. Oke, dimurah-murahin tadi. Tujuannya apa? Agar seolah-olah, oh karena omsetnya dia kecil, dia tidak ada profit, dia tidak perlu bayar pajak. Kok ada di malam hari? Nah, ini kalau menurut praktiknya, uang yang mau dicuci. Money laundering. Tujuan ekspor atau mitra dagang Tiongkok, Cina, oke. Cina paling besar. Dia menepati porsi 13% dari total dana gelap ini. Oke. Yang kedua, Singapura. Singapura menempati 11%. Gimana Pak Purbaya harus menghadapi internalnya ini? Nah, ini yang paling sulit nih. Mereka ini bisa ngapain aja. Untuk mencopot menteri pun mereka bisa gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi memang agak ngeri-ngeri sedap ya si Purbaya ini sudah menciptakan banyak sekali musuh bahkan di internalnya dia ya. Dan cerita mengenai markup harga, kemudian under invoicing itu cerita masa lalu ya, cerita lama lah ya di zaman Jokowi itu. Makanya gue bilang gue termasuk orang yang setuju bahwa Jokowi itu adalah presiden yang paling busuk sepanjang sejarah. Kenapa? Praktek-praktek seperti itu. Eh, Under invoice, kemudian praktek markup harga itu terjadi ya, diduga terjadi teman-teman ya di zamannya Jokowi gitu. Memang separah itu teman-teman. Dan sekarang Purbaya mau ngeberesin ini semua, menurut gua tidak mudah ya. Dia dia butuh backing kuat dari dari si Prabowo, oke, tetapi dia juga butuh underlying dasar hukum undang-undang yang saat ini masih belum kelihatan ya, undang-undangnya tidak berpihak pada. Kita lanjut guys, hari ini gue melaporkan kepada Pak Purbaya ya, ini hari ke-7 gue lapor Pak Purbaya tanggal 21 Oktober, jadi target gue adalah setiap hari gue akan bikin laporan, karena banyak nih oknum-oknum di kantong gue ya, banyak sekali oknum yang mau gue laporkan ya. Nah, hari ini sudah hari ke-7 programnya Lapor Purbaya, 21 Oktober gue ngaduin si Kepala KPP Pati dan Kepala Kanwil Jawa Tengah 1 Semarang ya. Isi pengaduannya adalah 3, mereka ini membuat pemeriksaan bukti permulaan tanpa ada IDLP yang jelas. Yang kedua, ketika dimintakan IDLP tidak mau diberikan, padahal IDLP adalah syarat mutlak dimulainya pemeriksaan buper. 3, ketika hadir di pengadilan pajak, mereka menggunakan surat kuasa yang cacat dan tidak sah ya. Mungkin nanti kalau Purbaya betul-betul merespon, akan gue jelaskan semuanya dan gue kasih semua dokumennya ya. Mudah-mudahan kalau direspon teman-teman ya. Oke, lanjut. Menkeu Purbaya terekam tidak diajak ngobrol dengan menteri lainnya saat sidang kabinet ya. Ini hal yang biasa teman-teman ya. Jadi ketika ada anak baru, kemudian anak baru ini menggebrak semua budaya yang sudah ada selama ini. Kan selama ini kan semuanya kan budayanya budaya apa istilahnya ya? Eh Sri Mulyani itu kan selama ini kalau ditekan dia kan ikutin.
dia akan ikutin, jadi dia tidak ribut sama si para menteri-menterinya gitu loh. Sri Mulyani itu ribut sama rakyat ya. Sekarang si Purbaya terbalik. Purbaya itu temenan sama rakyat tetapi ribut sama sesama menteri. Padahal Purbaya itu meeting dengan menteri gitu kan. Nah, jadi wajar lah ya ketika di sidang kabinet ya menteri-menteri nggak mau ngomong sama dia ya. Jadi ini seperti anak sekolahan gitu, anak baru, atau di kantor deh, di kantor anak baru yang tiba-tiba bikin gebrakan merubah budaya kantor, kemudian dikucilkan oleh seisi anak kantor gitu ya. Ini sama seperti ini Purbaya ya. Gue masih ingat waktu dulu gue kerja ya. Waktu dulu gue kerja, gue ya gue ini sama kayak Purbaya teman-teman ya. Gue ini sama persis kayak Purbaya. Apa yang gue inginkan ya gue jalankan, dan gue tidak bisa diintervensi oleh orang untuk mengubah pendapat gue gitu. Nah, kemudian suatu hari gue sampai didatangin sama manajer gue langsung. Dia bilang, lu mesti lakukan ini, kalau enggak lu mesti tanggung jawab ya gitu ya. Intinya dia mengancam gitu ya. Kemudian padahal gue melakukan hal yang benar gitu loh. Menurut gue melakukan hal yang benar, terus gue diancam begitu. Kemudian gue dipanggil ke ruangan dan direktur, gue dibilang troublemaker gitu ya. Pak Awan nih, si Awan nih gimana sih jadi troublemaker katanya. Wah, udah sebulan kemudian gue resign. Nah, pertanyaannya adalah apakah Purbaya akan resign? Mudah-mudahan tidak ya. Kita semua menaruh harapan besar sama Pak Purbaya ini ya. Kalau kita lihat di menteri-menteri ini sih semuanya pada nggak beres ya, kecuali Purbaya ya teman-teman ya. Sejauh ini teman-teman ya. Oke, ini masih ada lagi nih. Jadi Menteri Keuangan dan Ketua DAN ya Pak Luhut saling bertolak punggung dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara ya. Ya, kenapa? Ini semua tuh urusannya duit, teman-teman ya. Ini semua urusannya duit ya. Kalau duitnya nggak lancar, teman jadi lawan, kawan jadi musuh ya. Tolak permintaan Luhut terkait pemakaian uang negara. Jadi kan Luhut juga masih paham gitu loh, bahwa katanya Purbaya itu adalah katanya si Prabowo gitu ya. Mulutnya Purbaya adalah mulutnya Prabowo. Purbaya itu hanya perpanjangan tangan dari Prabowo. Sadar diri dong ya. Lu kalau ditolak itu sebenarnya Prabowo yang tidak mau nolak lu, yang tidak mau gitu loh. Cuma melalui Purbaya gitu loh. Masa lu musuhin Purbaya sih? Nah, suasana yang tidak kondusif ini juga tidak baik bagi kita semua, teman-teman ya. Kita melihat para pemimpin-pemimpin kita, para menteri-menteri ini tidak akur. Ya, kenapa mereka tidak akur? Karena ada satu orang yang mau bikin gebrakan, orang-orang yang lain semuanya masih mindset korupsi, ya. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya, mindset korupsi ini atau mindset bagi-bagi hasil lah, mindset apapun lah itu ya, kan mau didobrak nih sama Purbaya. Sementara Purbaya tidak punya kewenangan untuk tempeleng-tempelengin mereka semua ini, gitu loh. Nah, akhirnya terjadilah seperti ini. Orang yang sejajar, setara, tetapi yang satunya menonjol dan menguasai yang lain, tapi nggak bisa dipecat, akhirnya terjadi seperti ini. Justru dia dikucilkan oleh orang yang banyak ini gitu ya. Nah, sekaranglah ujian sesungguhnya bagi Pak Purbaya. Gue rasa sih Purbaya tentu saja tidak secemen gue ya. Kalau gue sih digituin gue resign ya. Karena Pak Purbaya tentu saja dia sudah lebih matang lah ya. Dia punya leadership ya. Mudah-mudahan gue rasa sih matang lah ya. Dia tidak akan ambil pusing dengan para anjing-anjing ini. Maksudnya para orang-orang yang tidak peduli sama dia ya. Dia juga nggak peduli sama mereka ya. Memang yang gue pikirin gitu kan, katanya si Purbaya. Oke. Ini apa nih? Menteri Keuangan Purbaya menceritakan apa aja yang dibahas usai pertemuan dengan 12 fund manager di Gedung Juanda hari Senin 20 Oktober. Oh, ada fund manager gede kayak ketemu dia ya. Oke, lihat. Manajer pengen tahu kebijakan saya apa sih? Apakah fiskalnya berkesinambungan apa enggak? Langkah Menteri Keuangannya kok ngaco apa enggak? Saya bisa yakinkan mereka bahwa saya kelihatan kayaknya kayak cowboy, tapi semuanya saya hitung dengan baik sehingga fiskal prudensi tetap terjaga. Dan saya juga ceritakan ke mereka strategi Indonesia gimana mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya bilang kan pertama mesin fiskal dioptimalkan, kedua moneter in a way private sector dihidupkan lagi, yang ketiga nanti kita perbaikin iklim investasi lewat tim debat lagi yang akan dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita ikut nanti. Ada yang nanya, kayak kamu aja nanyanya, PPN boleh turun apa enggak gitu. Enak aja bilang. Saya bilang sekarang kita belum dalam posisi untuk ngitung itu karena saya belum tahu sebetulnya kondisi perpajakan sama custom kita seperti apa setelah kita coba perbaiki nih.
triwulan terakhir kan saya lihat nanti. Nanti kalau sudah saya clear gambarnya seperti apa, baru kita lihat, kita hitung ulang. Kalau sekarang terlalu dini karena kita sekarang langkahnya menstabilkan dulu pendapatan dari pajak maupun cukai. Habis itu baru kita cari langkah yang lain kalau memang diperluin. Ya, terus terang gue juga mengkritik ya. Kalau Pak Purba ini pintar ngeles, teman-teman ya. Mohon maaf nih, pintar ngeles. Tadi dia bilang kita pelajari dulu, saya belum tahu. Lalu sudah 1 bulan, bos. Udah 1,5 bulan, bos. Jadi udah terlalu lama ya kalau masih mengatakan tidak tahu dan tidak tahu ya. Sudah terlalu lama. Kemudian tadi dia bilang masih memperbaiki pendapatan negara, mau distabilkan dulu. Ini gue setuju ya. Stabilkan dulu pendapatan, baru ngurusin yang lain. Gue setuju. Tetapi masalahnya adalah pendapatan ini nggak bisa stabil, nggak bisa benar kalau perilaku oknumnya masih brengsek, gitu loh. Jadi justru dia masih ngeberesin dulu internalnya dia, DJP dan Bea Cukai, baru fokus ke pendapatan. Tetapi ketika dia ngeberesin para oknum-oknum di DJP dan Bea Cukai, terganggu nih penerimaan negara nih. Nah, ini dia pusing nih ya. Gua rasa si Purba juga pusing ya. Dia mesti mengutamakan pendapatan negara atau mengutamakan good governance dulu. Nah, kita semua inginnya dia memperbaiki good governance dulu, baru ngurusin pajak. Tetapi kalau dia perbaiki ini, pajaknya jeblok. Kalau pajak jeblok, dia bisa ditempeleng sama Prabowo kan. Nah, ini jadi dilema gitu. Makanya dia ngerjain bareng-bareng nih. Sambil dia jaga pendapatan, dia bikin lapor Pak Purbaya, dia ancam itu pada oknum-oknum pajak, dia intimidasi. Tetapi kan tidak semudah itu, boy. Mengintimidasi para mafia-mafia yang selama ini sudah seperti Rafael Alun gitu ya. Sulit ya, sulit menurut gua. Pak Purbaya ini punya PR yang sangat-sangat sulit. Oke lah, kita dukung terus teman-teman ya. Lanjut, Bea Cukai tahan barang pengusaha 34 hari. Purbaya marah. Ini namanya diktator. Anjrit, gitu dengan Purbaya. Menkeu Purbaya menerima laporan dari seorang pengusaha yang mengeluhkan praktik tidak profesional oleh oknum Bea Cukai. Menurut kanal lapor Pak Purbaya ya, pelapor mengungkapkan bisnis tersendat akibat proses pemeriksaan barang yang dinilai berbelit dan syarat denda. Pengusaha yang identitasnya dirahasiakan itu mengaku kerap dipersulit mulai dari urusan dokumen hingga pemeriksaan fisik barang. Dengan proses yang memakan waktu 34 hari. Ia juga mengaku sering dikenakan denda tanpa alasan jelas, bahkan dituding melakukan under invoicing. Saya sudah bertahun-tahun impor barang yang sama tapi tetap dikenakan denda tanpa dasar. Bukti-bukti sudah lengkap tapi tetap diminta lagi, kata Pak Purbaya ya. Dia membacakan keluhan masyarakat. Menanggapi hal itu, Purbaya menilai perilaku oknum tersebut sebagai sikap diktator ya, dan meminta klarifikasi langsung kepada Heru Pambudi ya, Sekretaris Jenderal yang juga salah satu oknum, teman-teman. Justru dia orang oknum selama ini yang berada di bawahnya Sri Mulyani, tapi itu hanya dugaan gua, teman-teman ya. Dan meminta klarifikasi langsung kepada Heru Pambudi, Sekjen Kemenkeu yang juga mantan Dirjen Bea Cukai. Ya elah, mantan Dirjen Bea Cukai lu pakai. Ya, kasihan Purbaya ini ya. Ini namanya diktator. Heru, coba jelaskan. Ini kan orang-orang Bea Cukai didikanmu semua. Ya kalau udah tahu didikan dia, kenapa dia masih dipakai? Kenapa nggak dipecat, Pak Purbaya? Aduh, ngomong doang Pak Purbaya ini. Kami akan cek langsung, seharusnya prosesnya tidak selama ini. Katanya Heru, ya elah. Telepon langsung Dirjen Bea Cukainya di depan muka dia gitu Purbaya. Gampang kok, nomor teleponnya lu ada, nomor WA-nya lu ada kan. Telepon langsung Dirjen Bea Cukai. Cari orangnya, di lot keberapa, di baris keberapa, nama pengusahanya apa. Jelaskan kenapa 34 hari, betul nggak 34 hari. Langsung ditelepon di depan muka kita dong Purbaya. Gimana ini? Purbaya menilai kasus ini menunjukkan perlunya perubahan besar dalam budaya kerja Bea Cukai serta berharap kanal lapor Purbaya bisa menjadi alat pengawasan kinerja Kemenkeu hingga level terbawah. Kata Pak Basuki, ganti semua petugas Bea Cukai supaya bersih tanpa persulit pengusaha lagi. Berani nggak Purbaya pecatin Dirjen Bea Cukai yang orang TNI, Jenderal bintang berapa tuh? Berani nggak? Jangan-jangan sebelum lu pecat, lu dulu yang ditembak mati sama dia. Udahlah, Purbaya ini terlalu banyak omon-omon, gue bilangnya terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang seolah-olah keren, seolah-olah bagus ya, tetapi eksekusinya nggak jalan gitu loh. Eksekusinya nggak jelas. Sekarang gue tanya, apa eksekusinya? Yang kemarin dia bilang ada orang yang
KPP 3 Raksa yang premanisme. Bagaimana cerita kasus itu sampai hari ini? Ada nggak kasusnya? Nggak ada, teman-teman, nggak jelas ya. Nah, gimana? Eksekusinya, Pak. Ngomong sih boleh, bagus, indah, mau pecat, mau kasih hukuman dan sebagainya. Tapi eksekusinya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Ada nggak yang dipecat? Jangan dipecat anak buahnya, AR-nya, bukan ya. Kalau mau dipecat, kepala kantornya dipecat, karena tanggung jawab di kepala kantor, Pak Purbaya. Presiden Prabowo minta Menkeu Purbaya gunakan uang 13T yang hasil korupsi itu untuk LPDP. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Saudara-saudara, salah satu program yang 13 triliun itu uangnya sangat-sangat besar ya. Gue nggak tahu deh apakah itu sudah inkrah atau belum inkrah ya. Jangan sampai itu belum inkrah kemudian tiba-tiba dia naik ke Mahkamah Agung, tiba-tiba duitnya disuruh kembaliin, kan bisa cilaka ya Purbaya ya. Ya, oke lah, lanjut. Momen Pak Purbaya saat sidang paripurna tampak sendirian, tidak ada yang ngajak ngobrol. Terus terang ya teman-teman ya, terus terang gue mohon maaf nih ya, menurut penerawangan gue, orang-orang itu nggak ada yang mukanya bener ya, yang mukanya bener cuma Purbaya. Entah karena kita sudah terlanjur familiar sama dia atau gimana gitu, tapi potongan mukanya tuh yang betul-betul profesional bener tuh ya si Purbaya gitu loh. Kalau yang lain aduh muka-muka koruptor semua. Tapi di negeri Konoha teman-teman, bukannya mereka ini ya, bukan ya. Oke, lanjut. Ahok pesan apa nih kepada Pak Menkeu? Kita harapkan Menteri Keuangan yang baru ini menanganin soal pajak, soal bea cukai. Nah ini dua sektor kalau Anda nggak tanganin dengan baik, saya kira investor pasti akan susah masuk. Jadi harusnya kalau bicara pemerintah, prioritas pertama yang bangkitkan kepercayaan rakyat dan investor. Ini betul dan nenek gue juga tahu Pak Ahok ya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya lu memperbaiki kepercayaan rakyat dan investor sementara ketidakpastian hukum itu masih bertebaran di mana-mana. Ketidakpastian hukum itu terjadi di luar perpajakan dan juga di dalam perpajakan. Di semua aspek kehidupan itu terjadi ketidakpastian hukum. Gampangnya deh, gue bilang gampangnya nih ya. Mohon maaf nih ya. Trans7 berbuat kesalahan ataupun apapun istilahnya lah ya. Orang nggak senang nih. Orang nggak senang. Di demo dong ke Trans7, di demo ke Trans Studio. Trans Studio itu kan bukan punya Trans7, walaupun namanya mirip, walaupun mungkin ada saling hubungan istimewa, tetapi kan Trans Studio dimiliki oleh banyak orang. Dan ini bahkan TBK kalau nggak salah ya. Jadi orang demo di situ. Ketika orang demo di situ, apa yang dilakukan oleh polisi? Polisi cuma diam. Gitu loh. Ini ketidakpastian hukum, teman-teman. Mana ada ceritanya orang demo di kantor swasta. Kalau mau demo kantor pemerintah, gitu loh, atau di lapangan luas. Ini kan orang lagi bisnis, lu demo, polisi diam. Nah, ini disebut sebagai ketidakpastian hukum.
publik seperti kita-kita kan ngeri-ngeri sedap nih kalau gua dagang di sini di Indonesia ini salah-salah dikit gue di demo gitu loh. Dan ketika di demo, lu kira gratis, lu kira nggak perlu bayar orang-orang itu. Udahlah nggak usah ngomong lah. Begitu teman ya. Dengan apa? Ya transparansi anggaran, pajak mesti transparan. Transparansi anggaran betul. Transparansi pajak betul. Pertanyaan gua, di kantor pajak boleh merekam nggak? Apa masih tidak boleh merekam? Ya, gimana bisa transparan kalau tidak boleh merekam di kantor pajak? Coba Pak Purbaya. Jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras. Ya itu kan ya semua juga tahu, tapi pertanyaannya gimana caranya menghilangkan oknum pemerasan sementara di kantor pajak tidak boleh merekam. Bagaimana bisa menghilangkan pemerasan kalau di kantor pajak tidak boleh merekam, Pak? Coba Pak Ahok. Tapi kalau mau dibuka rekamannya, Purbayanya kenapa diam sampai sekarang? Kenapa Purbaya sudah 45 hari tidak membuka yang namanya, tidak menghilangkan yang namanya larangan merekam di kantor pajak? Berarti dia setuju dong, tidak boleh merekam di kantor pajak. Padahal dia, si Purbaya, kemana-mana bawa rekaman, bawa wartawan pula. Bea cukai juga mesti beres. Tidak bisa membiarkan penyelundupan atau pakai borongan yang merusak seluruh manufaktur kita. Nah, kita semua tahu teman-teman ya, yang merusak manufaktur internal kita kan adalah yang namanya bea cukai yang brengsek, yang bobrok ya. Tetapi yang mau dipecat siapa? Apakah berani pecat Pak Dirjen Bea Cukai? Kan nggak mungkin si Purbaya pecat anggota TNI di sana. Saya sudah pernah bicara ini sebenarnya 7 tahun yang lalu pada presiden. Saya bilang pasti tutup semua manufaktur yang kecil-kecil pasti tutup. Karena borongan pakai kontainer gitu loh. Nah bea cukai mesti beres. Kalau enggak, kita nggak mungkin menciptakan lapangan kerja. Oke, mantap. Ahok, mantap ya. Bagaimana teman-teman kalau Ahok dan Purbaya menjadi presiden wakil presiden 2029? Waduh, seru banget teman-teman ya. By the way, 2029 itu presiden wakil presiden tidak perlu ini ya. Tidak perlu lagi batasan ambang batas ya. Jadi semua partai boleh mengajukan presiden wakil presiden. Gua rasa Ahok sama Purbaya pasti maju ya, cuman maju dari mana dan bagaimana pasangannya. Kalau Ahok Purbaya berpasangan, waduh, gempar dunia persilatan politik di Indonesia ini ya. Mulai 16 Desember, DJP bakal memiliki kontrol penuh atas Kortes. Gue terus terang ya, gue cuma dengerin judulnya aja gue udah muak gitu ya. Udah mau muntah-muntah gue. Dulu waktu Desember, waktu Januari di launching kan berantakan. Dia bilang 3 bulan. 3 bulan berantakan, dia bilang berapa ya? 6 bulan. Sekarang udah Oktober bos, udah Oktober. Dia bilang Desember mau baru dimiliki kontrol penuh. Omong kosong semuanya, omon-omon. Pertanyaan gue, mana buktinya, mana datanya, mana berita acaranya, mana pengujiannya, mana buktinya, kasih kita lihat. Gitu loh. Lagi pula 16 Desember miliki kontrol penuh atas Kortes. Pertanyaan gue, selama ini ngapain? Selama ini berarti belum memiliki kontrol penuh. Kalau selama ini belum punya kontrol penuh, bagaimana ceritanya dengan data-data wajib pajak? Apakah udah bocor semuanya? Mampus. Kenakan jaket bertulisan 8% ya. Purbaya saya kayak koboi. Gestur simbolis dari Menteri Keuangan dinilai sebagai sinyal kuat dukungan Kementerian Keuangan terhadap visi ekonomi pemerintah ya. Gini Pak Purbaya, gue kasih ide Pak Purbaya ya. 9 aja 9, jangan 8. Oke, kenapa 9? 1, 9 itu adalah simbol untuk presiden wakil presiden yang ke-9. Oke? Purbaya paham ya? Angka 9 adalah angka tahun 2029 untuk presiden ke-9 di Indonesia. Yang kedua, 9% bukan angka yang tidak bisa dikejar. Cina seringkali atau lebih beberapa kali ya mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 9%. Jadi angka 9% bukan sesuatu yang mustahil. Bisa kok dikejar. Nah, pertanyaannya adalah Purbaya berani nggak? Kalau dia berani dan tercapai, wah, Purbaya bisa jadi Deng Xiaopingnya Indonesia ya, atau Xi Jinpingnya Indonesia. Oke. Deddy Mulyadi tantang Purbaya minta bukti dana 4T Pemprov Jabar parkir di bank. Wah, mulai musuhan nih dia nih, mulai terang-terangan nih ya. Pak KDM menantang Menkeu untuk membuktikan tudingan bahwa dana anggaran pendapatan daerah Jawa Barat 4 triliun
mengendap di bank dalam bentuk deposito. Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Ayo lo Purbaya lo, gimana Pak It's Purbaya? followers. Saya tantang Pak Purbaya untuk membuka data dan fakta daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Nah, ini kadang-kadang nih ya, mohon maaf nih ya, Purbaya tuh kadang-kadang percaya seutuhnya atas apa yang dia dengar doang, gitu loh, dari orang yang nggak jelas, gitu loh. Jadi Purbaya ini harus berhati-hati juga, jangan sampai ditantang balik, kemudian lu yang hayu-hayu nggak ngerti gitu ya. Seperti Bahlil kemarin, begitu Bahlil tantang balik kan, si Purbaya juga bingung kan. Nah, hati-hati kok Purbaya ini ngomongin nih, karena Purbaya itu mesti sadar ya, dia ini jabatan sangat tinggi. Ketika dia menyinggung orang lain dan orang itu punya kuasa seperti KDM, dia serang balik gitu loh. Dia cek dong di internal dia dong, ternyata Purbayanya salah. Wah, dia serang balik sama dia. Seperti si Kang Deddy ini kan. Tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun deposito itu tidak berdasar. Wah, anjrit. Deddy menuturkan tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Wah, kita lihat. Orang mengatakan tetap percaya Pak Purbaya karena Pak Purbaya orang non partai, non politisi, tidak ada yang bisa dipercaya dari politisi. Mampus. Tim Menkeu Purbaya ada 1184 likes teman-teman ya. Luar biasa. Pak Purbaya tidak mungkin menuduh kalau tanpa bukti, pastilah ada data-datanya. Nah, ini. Teman-teman juga jangan cinta buta, teman-teman ya. Kejadian Pak Purbaya dicintai oleh rakyat sama seperti Jokowi, sama seperti Sri Mulyani. Yang pada akhirnya orang-orang inilah yang menghancurkan negara kita, ya. Jadi nggak boleh kita cinta buta gitu loh. Buktinya, faktanya Purbaya belum kasih data, belum kasih bukti, ya. Dan si Pak Deddy, Kang Deddy sekarang men-challenge kan, dia menawarkan mana buktinya? Coba kita lihat, kita tantang. Oke, teman-teman baca sendiri ya teman-teman ya. Tapi intinya kalau mau dibandingkan Purbaya dengan si KDM, jauh ya, jauh beda level ya. Purbaya jauh lebih populer dan jauh lebih dipercaya karena dia bukan politisi, ya, bukan politisi. Dan sejauh ini terlihat banget keberpihakannya Purbaya terhadap rakyat ya. Kalau Kang Deddy, nggak usah diomongin lah. Rapat Banggar DPRD Kabupaten Bone berakhir ricuh sampai saling lempar cangkir. Wow. Oke. Apakah ini merupakan salah satu konsekuensi dari pemotongan anggaran yang oleh Pak Purbaya kemarin ya? Mungkin iya teman-teman ya, mungkin iya. Daerah juga meski berpikir tujuh keliling ya untuk ngeberesin masalah keuangan. Karena kan biaya tidak boleh di stop, ya kan? Kalau negara bisa berhutang, sekarang kalau daerah gimana mau berhutangnya? Jadi tidak mudah. Daerah juga stres ya mikirin masalah uang ini kan, karena biaya sudah ada fixed cost kan, ada biaya yang sudah fix, dan belanjanya ada pendapatan sekian, tiba-tiba dipotong oleh si Purbaya sebagian, sehingga tertekanlah para gubernur dan bupati ini untuk menaikkan tarif pajak daerahnya ya. Ya, gua rasa Purbaya mesti turun tangan juga sih untuk ngurusin ini ya, tapi mungkin Purbaya nggak peduli ya. Oke, ini gue minta informasi ke PPID Kementerian Keuangan ya mengenai KPP 3 Raksa. Jadi KPP 3 Raksa si Purbaya mengatakan informasi itu ada laporan premanisme ya. Maka gue minta semua informasi detail laporannya dapat dihitamkan di bagian pelapor apabila pelapor menyatakan tidak bersedia diungkap identitasnya ya. Kemudian minta salinan berita acara dan dokumen lainnya dari hulu ke hilir, semua dokumen terkait proses dari pengaduan lapor Pak Purbaya ini, termasuk hasil keputusannya ya, termasuk proses hukumnya. Kemudian yang ketiga, minta alasan dan dasar hukum kenapa KPP 3 Raksa menutup komentar di postingan akun Instagram resminya ya, yang dibuat pakai uang rakyat. Oke, hak mendapat informasi dan untuk memverifikasi kebenaran ucapan mulutnya Purbaya. Oke, sudah gue kirim teman-teman ya. Oke.
Lanjut, Pak Prabowo minta Menkeu ganti mobil pakai maung. Ini kata Purbaya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Penganggaran untuk mobil maung sebagai kendaraan para menteri wakil menteri sesuai arahan Pak Prabowo itu udah ada skema penganggarannya atau belum Pak? Tahun ini harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Nah, ini Pak Prabowo menurut gua salah langkah ya. Cina nih, negara sebesar itu tidak sanggup bersaing di industri combustion engine ya, atau yang namanya pakai bensin dan solar itu ya, mesin gitu ya, mesin bakar. Cina aja nggak sanggup berkompetisi. Dia masuk ke jalur lain yang namanya mobil listrik dan dia sukses ya. Indonesia dong mau bikin mobil sendiri pakai mesin bakar. Mending beli ya dari Jepang atau dari mana gitu. Nggak jalan. Ini program akan sama seperti SMK-nya Jokowi ya. Ini program nggak akan berhasil. Prabowo ini percaya sama gua nggak akan berhasil. Sudah nggak zaman ya, zaman-zaman seperti seperti Jokowi dulu menjadikan berita populer seperti ini untuk meningkatkan meningkatkan popularitas. Menurut gua kita udah nggak bodoh lagi ya. Zaman dulu bisa dibodoh-bodohin, sekarang udah nggak gitu. Nggak bisa lah, kita nggak akan bisa bersaing lawan Jepang dan sebagainya. Kita mesti fokus yang lain. Menurut gua kita perlu fokus yang lain. Contohnya kita bisa fokus ke IT ya, IT juga bisa. Atau fokus ke kesehatan gitu ya. Jadi Indonesia ini mesti dibawa kemana nanti mesti jelas, visinya itu mesti jelas oleh si Prabowo ini. Sampai hari ini belum jelas visinya Prabowo ini ya, mau bawa kita kemana. Kalau mau menciptakan industri mobil lokal itu udah nggak mungkin, udah goodbye punya itu udah masa lalu gitu loh. Jepang aja udah mau berpindah ke mobil listrik gitu loh. Menkeu bocorkan rencana penangkapan mafia besar-besaran. Wow. Dia mengatakan mafia yang dimaksud adalah terkait penyelundupan tekstil, baja, dan lainnya. Pihaknya pun sudah mengantongi nama mafia tersebut. Meski demikian, Menteri Purbaya belum mengungkap berapa kerugian negara yang terjadi dan potensi pendapatan negara yang bisa disita akibat ulah mafia tersebut. Selain itu, Purbaya juga saat ini tengah melakukan bersih-bersih pegawai nakal di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Gimana ya? Gue mau komentar ya. Menurut gue Pak Purbaya daripada fokus di hal-hal remeh-temeh seperti ini, lebih baik Pak Purbaya menyiapkan konstruksi hukumnya, mempersiapkan peraturan hukumnya. Contoh nih ya, kenapa sih orang pada main borongan? Orang pada main borongan karena impor resminya dipersulit. Simple ya teman-teman ya, impor resminya dipersulit. Sekarang Purbaya masih bikin aturan hukum. Kalau impor resminya dipersulit lebih dari 2 hari kalikan 24 jam, si wajib pajak dapat duit tambahan. Si petugas pajaknya didenda atau potong gaji. Itu loh yang gue maksudkan dengan instrumen hukum. Kepastian hukum gitu loh Pak Purbaya. Jangan lu ngomong begini. Kalau ngomong begini, ini akan ada satu masa dalam waktu dekat ya, 2 minggu tiba-tiba pada ditangkapin, semuanya diberesin seolah-olah bersih. Tiarap semuanya, bukan bersih, tiarap. Sebulan kemudian normal lagi, impor ilegal gitu loh maksud gua Pak Purbaya ya. Jadi lebih baik fokus kepada instrumen hukumnya. Kalau nih para pedagang importer nih, kalau dia dipermudah impor resminya, atau bahkan ketika dia dipersulit, dia bisa langsung lapor ke Pak Purbaya, kemudian diproses dan ditindak si oknum petugas bea cukainya. Gua jamin Pak, 99% para importer pengen kok impor resmi. Mereka mau impor resmi.
Ya kalau semuanya impor resmi ya mereka juga mau impor resmi dong. Apa salahnya kan? Selama ini kan orang tidak bisa impor resmi karena dipersulit impor resmi. Kalaupun nggak dipersulit, dia kalah saing sama yang non resmi. Gitu loh. Jadi fokusnya tuh bukan kepada tindakan-tindakan action-action yang remeh-temeh seperti ini. Purbaya harus actionnya itu fokus pada eh, konstruksi hukumnya, instrumen hukumnya, melindungi para importer yang resmi. Begitu loh caranya untuk memindahkan orang dari yang non resmi kepada resmi, yaitu dengan kepatuhan sukarela. Bagaimana bisa patuh sukarela? Dia melihat di sana lebih baik. Itulah kepatuhan sukarela namanya. Pak Purbaya ini masa gua ajarin. Bercanda ya Pak ya. Pak Purbaya orang nggak bisa disogok, orang asing pun nggak bisa. Mereka nggak berani ke saya. Sekarang nggak berani. Itu kan sama aja kayak si Jokowi di zaman awal-awal memerintah, katanya revolusi mental, keren dan sebagainya. Sama seperti kasusnya si Sri Mulyani, awal-awalnya bagus, tegas, begitu masuk ke tahun ke-5, ke-6, tahun ke-9, tahun ke-10, mampu, semuanya koruptor, semuanya pada nggak beres ya, tetapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Oke, lanjut. Purbaya on fire, gue nggak takut lawan bea cukai katanya. Ini di Benix ya, Benix official. Sejak dibuka, layanan lapor Purbaya menerima ribuan pesan ya, bla bla bla. Menurut kalian, apakah layanan seperti ini bisa membantu memperbaiki kinerja aparat pajak dan bea cukai? Gue rasa enggak ya, gue rasa sih tidak ya. Tanpa direstui RI1, nggak mungkin Pak Pur berani melakukan semuanya. Ayo kita dukung bersih-bersih di pajak dan bea cukai. Selanjutnya pertambangan ESDM. Kita lihat. Pegawai bea cukai asik nongkrong di Starbucks katanya. Lanjut. Kemudian Purbaya nggak takut pecat karyawan ASN katanya. Iya karyawan ASN lu berani pecat. Kalau Pak Jenderal yang dirjen berani nggak lu pecat? Ayo lo. 15.000 aduan dalam 5 hari. 2 hari. 2 hari coy. Bukan 15, bukan 5 hari. Ya, begitu teman-teman ya. Sejauh ini sih kita masih optimis dan masih terus mendukung Pak Purbaya. Namun kita juga sebagai warga negara yang punya otak ya, kita juga harus kritis dan terus mengawasi. Jangan sampai Pak Purbaya jatuh ke lubang yang sama seperti Jokowi maupun si Sri Mulyani ya. Karena kekuasaan itu manis bos, kekuasaan itu enak bos ya. Jangan sampai kekuasaan membutakan matanya si Purbaya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.